Cina itu menguasai berbagai industri di Indonesia. Oh, Nah, karena itu bisnis apa yang bertahan hmm. untuk kelanjutannya? Nah, kan rencana PPN itu akan naik 12%. Hmm. Itu di tahun 2025. 2025 ya Pak. Kenapa 2025 Pak? Rencana kan itu. Oh, bukan 10 ya? Sekarang kan 11, Ya. akan naik 12. Nah, dan disitulah daya beli masyarakat turun. Hmm. Dan itulah yang bisa mengakibatkan resesi. Resesi 2025 ya Pak. Nah, jadi Presiden 2024 ini sangat menentukan menghadapi resesi di Menghadapi. 2025. Negara mana aja Pak nanti yang kena resesi? Gini ya, Indonesia ini kan selalu kenanya itu kan belakangan. Hmm. Kenanya selalu apa? Belakangan. Tapi resesinya Indonesia ini tidak parah seperti negara-negara lain. Oke. Karena sumber daya alam. Jadi Yes. di 2025 itu tidak terlalu berat. Yang berat itu hanya kota Jakarta Jakarta. Haleluya. dan Surabaya. Kota besar ya Pak. Pokoknya Jabodetabek itu terasa. Oke. Tapi kalau Solo, Semarang, Pontianak. Tangerang, aman-aman baik. Yes, puji Tuhan. Tetapi inflasi berat di 2025. Makanya perlu presiden militer dan Yes. bisa mengendalikan keamanan. Dan sekarang harga beras sudah naik, toh. Ya. Naik terus. Nah, harga beras naik. Nah, itu inflasi dah. Properti itu mulai merangkak itu naik, nah itu di 2027. Nah, perlu Abraham tahu Hmm. 10-15 tahun lagi Hmm. Cina itu menguasai berbagai industri di Indonesia. Oh. Nah, karena itu bisnis apa yang bertahan Hmm. untuk kelanjutannya Bisnis apa Pak? pada waktu Cina menguasai industri di Indonesia? Bisnis apa Pak? Yang pertama, yaitu pertanian. Pertanian. Karena basic dasar kita itu negara Bertani. agraris. Yes. Dan 10-15 tahun ke depan, dunia itu akan banyak mengalami yang berbicara tentang krisis pangan. Oh. Dan Indonesia didukung 2 musim dan negara tropis. Ya. Dan yang ketiga adalah perikanan. Perikanan. Tiga inilah yang bisa bertahan 10-15 11 tahun ke tahun ke depan. depan. Nah, kalau industri-industri berat, karena Cina menguasai industri di Indonesia. Oh. Yang jelas, 5 tahun ke depan, anak cucu kita itu hanya berharap dari hibah dan waris orang tua. Karena apa? Bicara tentang perpajaan, SPT. Dan ingat, kondisi seperti ini, Mas, 5 tahun dari 2022. Jadi De- masih sampai 2026. Nah, kondisi 2024 tidak terlalu beda jauh dengan 2023. oh, masih mirip ya Pak. Nah, 2025 itu berat karena harus tergantung presiden. Kalau presidennya militer dan punya ketegasan, nah itu baru bisa mengendalikan resesi di 2025. Oh. Kalau capresnya militer, presidennya militer, baru bisa mengendalikan keamanan semuanya dan
ekonomi. Iya, Penting kan kalau dalam orang kerja, bisnis itu penting kan aman dulu, toh. aman. Ya, betul, Pak. Dan kedua ada kepastian hukum. Jadi kita ini menunggu Presiden Republik Indonesia yang bukan petugas Tugas partai partai. dan pernah ada di pasukan khusus. Nah, artinya di komando. Hmm. Karena kalau di pasukan khusus itu kan dia punya survive, punya kemampuan berbeda dengan infanteri yang lainnya. Kan infanteri kan ada kostrat, ada apa tuh macam-macam kan. Kalau pasukan khusus itu kan beda. Kalau keputusan MK ini goal cawapres terkuat Gibran. Kalau Oke, keputusan MK ini diputuskan diputuskan. umur 35 tahun ke atas boleh. Nah, itu calon terkuat cawapres Gibran. Ya, Pak Mau Daud, tanya apa? saya dengar tentang Gibran, Pak Daud. Memang wakil terkuat adalah Gibran ya, Pak Daud ya. Dan itu saya adalah orang pertama di Indonesia tahun yang lalu mengatakan cawapres terkuat Gibran. Gibran. Nah, sekarang ini DPR lagi Mahkamah MK lagi membahas batas umur bawah dan atas, Pak Daud. Sebenarnya untuk calon presiden Ya, itu tidak dibatasi umur, Thomas. betul Pak Daud. Tetapi harus pernah mengalami menjadi pejabat publik. Betul. Minimal apa Pak Daud? Bupati gitu masih bisa Pak Daud ya. Pejabat publik. Misalnya gini, Thomas. Orang dikatakan dewasa, apakah harus di atas 17 tahun? Tidak Pak Daud. Tapi berani ambil keputusan. Bukan gitu. Kalau orang tersebut punya anak, umurnya 15 tahun gimana? Apa tidak punya KTP? Punya KTP Pak Daud. Kan punya anak. Kan kalau dikatakan dewasa itu pernah menikah atau sudah menikah. Iya. Betul? Karena bisa ambil tanggung jawab ya Pak Daud. Jadi sebenarnya batas umur capres-cawapres itu harusnya minimal pernah menjadi pejabat publik atau pejabat militer. Kalau misalnya gini, orang sama sekali tidak pernah menjadi pejabat publik, matematika tidak lulus. Nah, terusan jadi presiden gimana? Kan minimal dia harus sekolah minimal S1, S2. Betul enggak? Betul? Betul. Nah, kalau misalnya umur menentukan calon presiden, lah misalnya usia 70 tahun, tapi tidak bisa baca tulis dan tidak pernah sekolah, gimana, Thomas? Repot, Pak Daud. Ya, harusnya minimal pernah menjadi pejabat publik. Betul? Pak Daud punya insting kira-kira nanti wakil capresnya siapa Pak Daud? ini insting Pak Daud ya, insting Pak Daud. Sebenarnya ya ada berapa cawapres yang kuat ya, yang bisa mempengaruhi peta politik. Yes. Itu ada 3 cawapres. 3 cawapres. Siapa Daud? Pertama adalah Khofifah. Kedua adalah Mahfud MD. Mahfud MD sekarang lagi digadang-gadang Pak Daud, lagi digadang-gadang banyak hal Pak Daud. Ketiga, cawapresnya siapa? Ketiga Erick Thohir. Tapi 3 ini paling kuat tetap Gibran, sekalipun 3 orang yang saya sebut nama. Karena untuk memastikan program Bapak Jokowi dan kelanjutan dari infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi. Amin. Bagaimana sahabat? Benarkah Cina akan menguasai Indonesia?
khususnya di bidang industri. Apakah kita tidak dapat bersaing atau bahkan melampaui Cina? Karena kita mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan tak kalah sumber daya rohani. Negara kita kaya dengan segala sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh negara Cina. Tapi memang Indonesia harus betul-betul teliti dan berhati-hati untuk menentukan pilihan. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin Indonesia untuk tahun 2024, khususnya presiden dan wakil presiden. Karena salah memilih akan mempertaruhkan kemajuan bangsa kita. Salah memilih pemimpin Indonesia akan terus seperti ini, bahkan bisa menjadi lebih buruk. Negara-negara lain sudah maju, bahkan negara-negara lain sudah sangat berprestasi di mata dunia. Indonesia pasti bisa. Kita harus percaya diri, sahabat. Marilah kita doakan juga, kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memilih pemimpin terbaik dan dijauhkan dari pemimpin yang curang, pemimpin yang hanya mementingkan golongannya saja. Inilah waktunya Indonesia harus bangkit menjadi pemimpin bagi negara-negara di dunia. Terkait dengan pemilihan pemimpin Indonesia, presiden dan wakil presiden, sahabat, janganlah mau kita dipecahkan atau diadu domba supaya negara kita tidak lagi bersatu rakyatnya. Kita harus cerdas untuk melihat setiap masalah dan carilah solusi yang terbaik demi Indonesia maju. Kalah menang itu biasa, tetapi presiden yang menang harus presiden terbaik. Tuhan Yesus memberkati.